Itu kemudian ketika nanti ujian ya, itu juga harus siapkan mentalnya ya, harus mental siapkan dengan keyakinan untuk lulusnya, itu harus juga mantep, yakin, jangan pesimis ya. Yang penting harus dengan mengarah kepada apa-apa yang akan diujikan nanti. Nah, di ujian nanti itu ada 3 yang perlu yang akan dilalui ya. Jadi kalau ini kelasnya nasional ya, semua jenis uji kompetensi seluruh dunia atau ujian standarisasi nasional PEKAM ya, skala nasional itu pasti melalui 3 ujian. Ini orang mau benar-benar kompeten ya, atau tidak, itu nanti dilihat dari itu sertifikat kompetensinya kayak gitu. Nah, itu ada ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini untuk mendeteksi, mengukur kemampuan dia terkait dengan pengetahuan, pemahaman teorinya, pengetahuan secara umumnya terkait dengan apa yang dipelajarinya. Kalau bekam berarti keilmuan dari sejarah, dari SOP, dari kontraindikasi bekam dan seterusnya, komplit lah itu masalah itu. Nah, itu nanti ada ujian tertulis, itu adalah untuk mendeteksi atau mengukur kemampuan pengetahuannya si peserta ujian. Nah, itu. Kemudian ujian praktek. Nah, ujian praktek ini gunanya untuk mengukur, mendeteksi peserta ini terkait dengan kemampuan, bagaimana skillnya, keahliannya dia dalam berpraktek. Karena jenis skill ini ya keterampilan harus diujikan itu ya. Kayak bengkel ya. Kalau pendidikan non formal yang lain kan bengkel ya, pengantin, menjahit ya kan, dan lainnya itu montir misalnya dan seterusnya, itu ya yaitu harus skillnya diuji itu, keahliannya, keterampilan, kecekatan dia dalam berpraktek. Makanya ada ujian prakteknya untuk mengukur kemampuan dalam berpraktek. Karena bahaya ketika dia tidak ada kemampuan di situ ya kan, nanti yang diterapi adalah orang, karena ini kesehatan ya, bengkelnya manusia. Kalau salah-salah nanti efeknya bahaya ya, efeknya sangat bahaya. Maka kemampuan dalam berpraktek itu juga diuji. Yang ketiga itu adalah ujian wawancara ya. Ujian wawancara, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, Nah, untuk yang ujian wawancara ini untuk mengukur ya, di samping poin-poin SOP kan, jadi yang ditanyakan itu ya semua yang SOP itu ya. Jadi terkait dengan masalah hadis nabinya ya, namanya bekam kan harus tahu keutamaan bekam sesuai dengan hadis, minimal 3 misalnya, 3 hadis itu harus hafal ya kan. Kemudian ada yang ditanyakan lainnya, SOP yang lain, yang pokoknya yang di buku ini ada, itu nanti akan ditanyakan. Jenisnya 50 ya, jenisnya 5 pertanyaan ya, kurang lebih 5 pertanyaan yang memang ada di SOP ya. Nah, tuh ya, jadi pokoknya di buku ini ada semua ya, di wawancara dan di ujian tertulis. Nah, silakan, insya Allah kalau sudah belajar di LKP Mitra PPI ya, insya Allah nanti akan mendapat modul ini itu ya. Nah, ini saya ndak cerita ini, nanti kalau saya bocorkan nanti dikira bagaimana kan begitu. Jadi ini gambaran umum saja bahwa wawancara itu menguji kefahaman dia terkait dengan masalah SOP, poin-poin pentingnya di ilmu bekam. Yang kedua adalah mengukur dan mendeteksi bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia berpakaian, kan gitu. Karena
attitude ya kan, kompetensi itu kan ini orang benar-benar kompetensi itu penilaiannya ada 3 itu ya, body knowledge-nya ya, knowledge-nya, ilmu pengetahuannya itu ya, seperti ujian tertulis tadi untuk pengetahuannya, sama yang wawancara itu juga masuk untuk mengukur kemampuannya juga. Kemudian praktek skillnya dan attitude, tata nilai atau etika atau adabnya dia sebagai orang ya, sebagai orang yang berprofesi sebagai bekam, pembekam lah ya, pembekam. Jadi praktisinya. Nah itu harus beretika, beretitude. Jangan sampai dia punya karakter yang memang merugikan orang atau dolim kepada orang, terutama pada pasien. Pasien ini bahaya sekali. Maka syarat kompetensi seorang itu adalah lulus body knowledge-nya ya, jadi teori, pemahaman kaidah ilmunya secara teori, kemudian lulus skillnya, prakteknya, dan yang ketiga itu adalah dia attitude-nya baik, tata nilai, sikap dan tata nilainya. Kemudian ya kalau kita bicara di agama kita itu adalah etika lah ya. Etika masih umum ya, akhlak ya, akhlak. Kalau etika masih umum ya. Kita sebagai bangsa timur kan punya etika sendiri, punya adab tersendiri, khusus khas ya. Nah itu juga ada penilaian untuk lulus menjadi pembekam yang profesional, yang benar-benar berkompeten. Nah itu ya. Jadi ujian wawancara itu ketika dia menjawab, kemudian dalam berpakaian, dalam gerak-geriknya, ya kan, itu ada penilaian secara etika, attitude-nya itu, karena itu syarat kompetensi seorang itu memang 3 itu harus dilampaui semuanya. Oke, nah itu ya. Jadi ujian tertulis, ujian praktek, dan ujian wawancara. Nah itu. Oke. Ini insya Allah di buku ada semuanya. Nah itu. Nah kalau semuanya sudah siap, maka ya silakan ikut ujian nasional di mana saja ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, misalnya Papua ya misalnya, sampai Hong Kong aja ya, Hong Kong atau negeri tetangga kita ya, mancanegara ya, negara ASEAN misalnya. Itu kalau di sana mengadakan USBN skala nasional bahkan internasional boleh, asal syaratnya tadi dipenuhi semuanya ya, dipenuhi semuanya gitu ya. Misalnya itu tadi ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh LKP yang sudah bermitra dengan PPI, itu syarat utama. Walaupun nanti difotokopi kan nanti aslinya ditunjukkan, wah ditunjukkan. Kemudian mengumumkan data data klien ini 30 pasien, kemudian lunas administrasi ya itu, kemudian siap alat ya, peralatan ya sebisa mungkin punya sendiri ya, kemudian mentalitasnya dia ya untuk mengikuti ujian itu. Nah itu ya, semua kalau sudah komplit ya, persyaratan itu memenuhi, kadang-kadang ada ini pas foto juga ya, pas foto 4x6 biasanya, 4x6, karena nanti di sertifikat kompetensinya itu ada fotonya, ada fotonya. Oh kalau PBI khusus mungkin ada yang tidak pakai foto itu, tapi ya kadang-kadang ini apa, untuk pendaftaran ke pusat itu menyertakan foto juga karena nanti bisa masuk ke dokumentasi ya oleh panitia ya, Pengda, panitianya kan biasanya dari Pengda ya, pengurus daerah. Kemudian pusat juga nanti ada foto yang untuk pusat, biasanya ngirim foto juga. Itu tergantung panitianya, kalau mintanya fisik yang dia bawa saja yang sudah berukuran, atau kalau enggak biasanya difoto ya, difoto nanti urusan panitia sama pusat itu. Nah itu ya, itu hal-hal atau persiapan-persiapan untuk syarat mengikuti ujian standarisasi Bekam Nasional ya. Bekam Nasional itu
syaratnya begitu. Baik, untuk lebih ini lagi ya, ini insya Allah untuk sebagai gambaran pemula ya, orang yang belajar bekam kemudian dia mau terus pengen menguasai ilmu bekam yang standar kemudian berjenjang ya, itu sudah saya sampaikan harus melalui pembelajaran di LKP yang sudah bermitra, kemudian nanti ngikuti USBN ya, itu. Nah, bagi pemula yang pengen menjadi anggota PPI skala nasional ya, ini aja, belajar di LKP yang sudah bermitra. Alhamdulillah ini di LKP Lebamas juga yang saya kelola sendiri ya, itu sudah bermitra dengan Perkumpulan Bekam Indonesia secara nasional ya. Jadi bisa belajar di LKP Lebamas atau LKP lain yang sudah bermitra. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan ini ada sebuah penggambaran orang yang mau atau praktisi bekam yang mau ikut ujian nasional. Dan harapannya mudah-mudahan tetap semangat dan mengikuti yang sudah saya sampaikan dan persiapan-persiapan yang harus dipenuhi oleh para calon yang mau ikut ujian bekam nasional. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.